Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini hari Jumat ya, teman-teman. Tanggal 15 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan Jalan Tembus. Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang nantinya akan terhubung langsung, terkoneksi langsung dengan tol Jogja Solo melalui exit tol Bokoharjo ya, teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar Bokoharjo. Di depan kita ini saat ini kita sedang melintas dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul tahap pertama yang dimulai dari Bokoharjo ini yang sudah selesai beberapa bulan yang lalu ya, teman-teman. Nah, saat ini terlihat di depan itu adalah Bukit Tebing Banyu Tibo yang saat ini sudah mulai dikepras untuk melanjutkan dari progres pekerjaannya. Nampak sudah terlihat jalurnya dari sini ya, teman-teman. Nah, nanti kita coba melihat perkembangannya sudah sejauh apa, mengingat jalan ini nantinya akan terhubung langsung dengan tol Jogja Solo. Sambil kita berjalan mendekat, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Nah, di sekitar tebing Banyu Nibo inilah ruas dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini masih buntu ya, teman-teman, saat ini karena di depan itu masih terus dikerjakan. Terlihat ini Bukit Banyu Nibo ini masih terus dikepras, dilandaikan agar nanti lebih aman, lebih safety dan nyaman ketika dilalui dari pengendara nantinya yang ingin berjalan ke arah Gunung Kidul. Nah, ini nanti akan menghubungkan beberapa objek wisata yang ada di sekitar Gunung Kidul ya, teman-teman, seperti Candi Ijo serta Tebing Breksi serta di sekitar Nglangeran Gunung Api Purba ya, teman-teman. Nah, sepertinya di lokasi ini masih tidak terlihat progresnya ya, teman-teman. Nah, kita mencoba melihat ke atas ya, teman-teman, untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Mungkin nanti kita bisa lebih melihat progresnya dilihat dari atas. Nah, saat ini kami sudah berada di sekitar jalan Candi Ijo. Kita akan berjalan menuju ke arah daerah Sambirejo ya, teman-teman. Lokasi dari pengerjaan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang saat ini masih terus dikerjakan, berusaha ditembuskan ya, teman-teman. Walaupun dari atas itu juga saat ini sedang dikerjakan ya, teman-teman. Berarti Jalan Tembus ini dikerjakan dari dua sisi ya, teman, tidak hanya dari Sleman, namun nanti juga akan ditembuskan dari Gunung Kidul yang saat ini juga masih dalam tahap pengerjaan. Nah, pembangunan dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini nantinya diharapkan bisa mempermudah bagi para wisatawan yang ingin berwisata di sekitar daerah Gunung Kidul, khususnya Gunung Kidul sisi utara maupun sisi barat ya, teman-teman, yaitu di sekitar Gedang Sari maupun di sekitar Candi Ijo yang banyak sekali potensi wisatanya. Walaupun apanya di sekitar lokasi ini aksesnya ini masih terbatas. Seperti yang kita lihat, ini adalah akses menuju Candi Ijo maupun ke daerah Taman Breksi ini jalannya masih kecil serta masih sempit dan tanjakannya lumayan tajam-tajam ya, teman-teman. Nah, nantinya diharapkan ketika Jalan Tembus ini sudah selesai, nantinya bisa mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung di objek wisata tersebut. Nah, ini adalah kantor kepala desa dari Desa Sambirejo ya, teman-teman. Nah, di atas ini itu di sebelah kanan atas itu terlihat alat berat
mulai mengepras ya teman-teman, berarti saat ini sudah menyeberang dari proses pengerjaannya. Kemarin kita terakhir melihat ke sini beberapa hari yang lalu. Ini baru di sekitar sebelah kiri dari jalan ini ya teman-teman, yaitu di sekitar lapangan. Nanti kita lihat dulu apakah ada progres ataupun pekerjaan di sekitar lokasi ini. Saat ini kita berada di sekitar lokasi ini sekitar jam setengah 3 ya teman-teman. Nah, di depan itu sebelah kiri itu nampak adalah jalan baru yang saat ini masih mulai dibuka lahannya. Ini adalah lapangan Sambisari ya teman-teman. Lapangannya lumayan bagus, diberikan pengaman berupa pagar teralis ya, biar bolanya tidak turun ke bawah. Kalau turun ke bawah yang nyari susah. Melihat dari beberapa patok yang sudah dipasang di sekitar lokasi ini, ditanam di sekitar lokasi ini, nampaknya nanti lapangan ini juga akan sedikit terdampak dari pembangunan jalan tembus ini ya teman-teman. Nah, di depan itu apabila kita lurus itu adalah nantinya ke arah tebing Bukit Banyunibo yang tadi kita lihat ya teman-teman dari bawah tadi. Nah, saat ini masih terlihat terus dilakukan dari proses pembukaan lahan, pengeprasan dari bukit-bukit, dilandaikan agar nantinya elevasi dari ketinggian ataupun tanjakannya ini bisa lebih nyaman untuk dilalui para pengendara. Nampaknya di siang hari ini tidak begitu banyak progres pengerjaan yang dapat kita lihat di depan itu ya teman-teman. Nampaknya progres pengerjaannya itu berpindah ke atas ya teman-teman. Tadi yang kita lihat lama-lama tadi ada sebuah alat berat yang mengepras perbukitan di sisi seberang jalan dari Jalan Candi Ijo. Mungkin nanti kita lihat ke sana saja karena terlihat di sini belum terlihat penampakan dari progres lanjutan dari pengeprasan Bukit Tebing Banyunibo. Nampaknya masih membuka lahan di seberang jalan dari Jalan Candi Ijo. Nanti kita lihat saja ke sana. Kita berjalan ke arah sana saja ya teman-teman untuk melihat progresnya pembukaan lahan ataupun land clearing yang saat ini sedang dilakukan. Mulai dari tebing Banyunibo ini ke arah Gunung Kidul, nantinya akan banyak sekali pengeperasan bukit maupun pengurukan yang dilakukan. Ini bertujuan agar elevasi dari permukaan badan jalan ini lebih landai sehingga lebih nyaman dan safety apabila nanti sudah dilewati para pengendara. Karena ini jalan baru, tentu saja sudut elevasi, ketinggian maupun kemiringannya ini diperhitungkan benar ya teman-teman, sehingga nantinya lebih nyaman maupun lebih aman ketika dilalui. Masih saat ini terdengar adzan asar, kita berhenti dulu sebentar ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan baru yang saat ini sudah mulai menyeberang dari jalan Candi Ijo ya teman-teman. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pembukaan lahan, proses land clearing, baik itu membuka lahan dari tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, penebangan pohon-pohon maupun sedikit dilakukan dari proses galian untuk menurunkan tingkat kemiringan ataupun pengeperasan bukit-bukit ya teman-teman. Terlihat itu sebuah alat berat jenis bego saat ini sedang melakukan proses penggalian. Nampaknya malah 2 buah alat berat jenis bego ya teman-teman. Itu 2 buah alat berat jenis bego melakukan galian di sekitar desa Sambirejo. Ini
merupakan proses awal dari proses pengerjaan pembangunan jalan baru Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang saat ini sedang dikerjakan di Desa Sambirejo. Nah, dari sini ini nanti akan terus dilakukan dari proses pengeperasan bukit ya teman-teman. Karena topografinya saat ini sudah memasuki dari daerah yang berbukit-bukit, batuannya juga batuan kapur maupun padas, sehingga akan banyak sekali pekerjaan alat-alat berat yang melakukan aktivitas pekerjaan. Selain nanti dilakukan proses pengeperasan bukit, nantinya juga akan dilakukan dari proses penimbunan karena memang jalannya itu naik turun topografinya di sekitar daerah yang sudah memasuki daerah Gunung Kidul ini. Daerah Gunung Kidul ini saat ini sedang terus menggenjot infrastruktur jalannya teman-teman, memperbaiki ataupun membuka lahan untuk sebagai infrastruktur jalan agar lebih mudah diakses oleh para wisatawan. Selain dilakukan dari proses pengerjaan jalan baru Tembus Sleman Gunung Kidul ini, saat ini juga terus dikerjakan dari jalan JLS, juga saat ini juga terus dikerjakan dari proses perbaikan struktur jalan di tanjakan Celongkop ya teman-teman. Nah, itu juga saat ini dilandaikan agar lebih safety dan lebih aman lagi. Nah, mungkin nanti kita bisa menengok progres dari tanjakan Celongkop, karena tanjakan Celongkop ini adalah pintu gerbang Gunung Kidul apabila kita dari Klaten ya teman-teman, dari arah utara Gunung Kidul, yaitu melewati Gedang Sari. Jadi teman-teman apabila ingin ke daerah Gunung Kidul dari arah Klaten itu tidak usah memutari ke arah Piungan ini ya teman-teman. Nah, namun nanti bisa melewati tanjakan Celongkop yang saat ini juga sedang dilakukan dari proses perbaikan. Karena di sana itu terkenal dari tanjakannya yang cukup ekstrim, namun memiliki pemandangan yang cukup bagus ya teman-teman. Pemandangannya itu ke arah kota Klaten. Nanti kita insya Allah akan melihat sudah sejauh apa progresnya. Nah, hari ini kita cukup sampai di sini ya teman-teman untuk melihat progres dari pengerjaan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini. Semoga saja tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe yang Dua Pejuang bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan yang ada di sekitar daerah Yogyakarta maupun Klaten ini bisa berjalan lancar, diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.